Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Sahabat pun Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengkaji dalam sudut pandang Islam bagaimana isu yang sangat hangat sekali, di mana ada seorang mahasiswa yang diduga bunuh diri, lompat dari lantai 11 di Hotel Porta Yogyakarta. Maka dilansir di Liputan 6, media Liputan 6, kita bisa melihat berita bahwa polisi pastikan mahasiswa UGM jatuh dari lantai 11 Hotel Porta Yogyakarta murni bunuh diri. Nah, kita akan membahas sebenarnya dua hal nanti dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bagaimanakah hukum bunuh diri dalam Islam, dan yang kedua nanti kita akan membahas terkait dengan apakah orang yang bunuh diri itu bisa masuk surga. Nanti kita akan bahas. Baik, yang pertama adalah terkait dengan bagaimanakah hukum bunuh diri dalam Islam. Maka kita bisa melihat dalam beberapa dalil. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah sesekali dari kalian itu melakukan bunuh diri atau membunuh diri kalian sendiri. Ketahuilah innallaha bikum kana rahima. Sesungguhnya Allah itu maha penyayang atas kalian. Kemudian wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang tetap melaksanakan bunuh diri, nekat melakukan bunuh diri, udwanan wa dzulman, dengan melanggar hak dan juga aniaya, fasaufa nuslihi nar, maka nanti orang yang nekat melakukan bunuh diri padahal sudah dilarang jelas dalam Al-Quran, maka nanti dilempar ke api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan hadidatin, dengan besi, fahadidatahu fi yadihi yatawajjah biha fi batnihi, maka nanti di hari kiamat kelak besi yang untuk membunuh dirinya sendiri itu nanti ditikam ke perutnya sendiri. Jadi bolak-balik dia akan menikam perutnya sendiri. Finari jahannam, di neraka jahannam, khalidan fiha mukhaladan, dan dia akan kekal di dalam neraka tersebut. Wa man syariba saman, barang siapa yang bunuh diri dengan cara minum racun, membunuh dirinya sendiri dengan minum racun, fahuwa yatahassahu fi nari jahannam, maka dia akan disuruh untuk minum racun tersebut sedikit demi sedikit. Bolak-balik dia akan suruh minum racun tersebut nanti di hari kiamat. Fahuwa mukhalladan fiha, dan dia khalidan mukhalladan fiha, dan dia kekal dalam neraka tersebut. Wa man taradda, dan barang siapa wa man taradda min jabal faqatala nafsahu, barang siapa yang bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya dari pucuk gunung, dari atas gunung dia lompat untuk bunuh diri, maka nanti kelak di hari kiamat, fahuwa yataradda fi nari jahannam, maka nanti di nar jahannam, ketika di neraka dia itu suruh lompat lagi bolak-balik
seperti halnya dia melakukan bunuh diri di dunia. Khalidan mukhalladan fiha, dan dia kekal dalam neraka tersebut. Sahabatku Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua dasar inilah maka dapat disimpulkan haram hukumnya seseorang melakukan bunuh diri. Dilarang keras dalam Islam. Islam melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri, karena bunuh diri adalah termasuk dosa yang besar, dosa yang amat berat dengan ancaman yang amat berat sekali. Maka itu adalah jawaban dari pertanyaan bagaimanakah hukum bunuh diri dalam Islam. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Terus bagaimana orang yang bunuh diri itu bisa masuk surga enggak kira-kira? Ya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, di awal ingin saya menyampaikan bahwa surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memasukkan hambanya ke surga yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah akan memasukkan hambanya yang dikehendaki memasukkan atau melemparkan hambanya ke neraka yang dikehendaki oleh Allah. Ya, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, maka Allah yang memiliki hak penuh tersebut. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa, ya Allah, masukkanlah kami dalam surga-Mu. Tetapi ketahuilah, kita pun nanti insya Allah ketika masuk surga semuanya, itu karena rahmat Allah. Ya, karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Maka begitupun juga orang yang bunuh diri ini tadi, walaupun di dalam hadis tadi, redaksi hadisnya dia akan kekal di dalam neraka, tetapi beberapa ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang bunuh diri tetap bisa masuk ke surga selama dia meninggal dalam keadaan muslim. Hal ini didasari atas dua hal. Ya. Yang pertama adalah dari Al-Quran, yaitu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain, termasuk dosa bunuh diri itu tadi. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman aziman. Dan barang siapa yang berbuat musyrik, mensekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang amat besar sekali. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minna man qala la ilaha illallah, akan dikeluarkan dari api neraka man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucap la ilaha illallah. Ya, akan dikeluarkan dari api neraka orang yang mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa fi qalbihi waznu syairatin min khairin, dan di dalam hatinya ada kebaikan, walaupun kebaikan itu sebiji gandum. Sehingga ketika orang itu mengucap la ilaha illallah dan masih ada kebaikan di dalam hatinya, tidak perlu sebiji gunung, tidak perlu sebesar gunung, tidak, sebiji gandum pun, jika masih ada kebaikan di dalam hati dan masih mengucap kalimat la ilaha illallah, maka akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah. Wa yakhruju min nari man qala la ilaha illallah, dan akan dikeluarkan dari api neraka seseorang yang mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya waznu burratin min khairin, di dalam hatinya itu apa? Kebaikan walaupun sebiji bur. Wa yakhruju minna man qala la ilaha illallah, dan akan dikeluarkan dari api neraka orang yang mengucap la ilaha illallah. Wa fi qalbihi wazni dzarratin min khairin, dan di dalam hatinya itu ada kebaikan, walaupun kebaikan itu
sebesar biji sawi, sekecil biji sawi. Ya, jadi dapat disimpulkan selama mengucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sedikit saja, dianalogikan sebesar biji sawi, sedikit saja kebaikan tersebut, maka insya Allah akan dikeluarkan dari api neraka. Sahabatku Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa seseorang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri, akan tetapi ketika dia masih muslim, ya, statusnya dia masih muslim, bukan seorang musyrik, bukan seorang kafir, maka harus kita sholatkan, kita mandikan, dan kita kuburkan dengan tata cara muslim. Karena dia masih muslim, harus kita sholatkan, harus kita doakan. Ya, tata cara nanti penguburannya juga harus sesuai dengan tata cara umat Islam. Karena dia bukan kafir, dia masih seorang muslim. Ya. Dan ketahuilah sahabatku Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika seseorang itu melakukan bunuh diri, maka bukan berarti dia mengakhiri sebuah kehidupan. Karena kematian itu adalah awal dari sebuah kehidupan. Dia hanya mengakhiri kehidupan di dunia, padahal kehidupan kita masih panjang. Mulai kehidupan kita di kandungan, kita keluar, ada kehidupan di dunia, ada nanti kehidupan lagi di alam kubur, ada kehidupan lagi di di alam akhirat dan lain semuanya. Itu adalah sebuah tahapan-tahapan kehidupan kita. Dan kehidupan di dunia itu hanya sebentar sekali. Makanya sungguh, jikalau kita berpikir mengakhiri kehidupan sekarang itu adalah mengakhiri kehidupan total, maka kita salah besar. Karena kematian adalah awal dari kehidupan yang baru. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Maka ketika kita dirundung gelisah, ketika kita dalam sedang masalah, percayalah kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang percaya dan bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan baginya jalan keluar dari mungkin arah yang tidak kita sangka-sangka. Demikian, semoga kita semuanya dapat menjalani hidup ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan inayah kepada kita, pertolongan kepada kita, mengikuti yang benar dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti yang benar itu adalah benar, dan menjauhi yang salah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan untuk menjauhi larangan tersebut. Demikian, sampai jumpa di kesempatan yang lain dengan topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.